Selamat pagi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, ibadah minggu Jemaat Gemindo Salvator pada pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Dan untuk ibadah minggu pada pagi hari ini, kita akan dipimpin oleh Pendeta Fernando Simanjuntak, Sarjana Teologia dari Gemindo Jemaat Immanuel. Kita menggunakan tata ibadah sesudah Pentakosta ke-11. Kita menyanyi Kidung Jemaat 15, bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua. Saudara-saudara, umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini terjadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Amin. Kita menyanyi dalam nyanyian rohani Waktu Tuhan.
Jemaat Tuhan, yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sambut nas pembimbing, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 396 baitnya yang kedua. Yesus semuanya karunia sobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk saat ini kami bisa berkumpul secara virtual melalui Zoom ini. Kami merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami melalui setiap pertemuan ibadah minggu, termasuk dalam hari ini. Namun di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami mengakui ya Bapa, ada banyak sekali kelalaian dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami mengabaikan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Kami lebih fokus untuk mementingkan diri kami sendiri, melihat kepentingan dan kebutuhan diri kami. Akibatnya kami lupa untuk memperhatikan sesama kami lupa untuk berbagi dan memberi lewat apa yang kami punya. Ya Allah, ampunilah kami, umat-Mu, yang berdosa dan penuh dengan kelemahan ini. Biarlah firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, itu boleh menerangi kami, bahkan mengubahkan kehidupan kami, agar dari sehari ke sehari, hidup kami boleh semakin menyerupai Kristus. Kami tahu, Bapak, bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini sementara, dan itu sesungguhnya harus kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan pribadi kami menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi klik 173 sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat engkau
tepi laut, kau melemparkan dosa. Betapa besar kasih. Aku pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi amanat hidup baru buat kita semua yang sudah mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, diambil dari Filipi 2, ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita menyanyi dalam pelengkap Kidung Jemaat 165, baitnya yang pertama, Janji yang Manis. janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku, walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita dengarkan kesaksian pujian dari Jalan Bisma. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu
di hadapan Ia yang Maha Tahu Oh, kameranya nggak ada. isi hati. Kameranya nggak ada ke atas kayaknya. Benarkah engkau, benarkah engkau mengasihi? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Kepada Tuhan, kasihilah sepenuh hatimu. Ia yang Maha Tahu isi hati. Benarkah engkau mengasihi? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengagulah kepada Tuhan, kasihilah sepenuh hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami, dan Roh Kudus lawatlah kami semua tanpa terkecuali. Kami membutuhkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia senantiasa akan dituntun kepada kebenaran dan sukacita yang abadi. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah hamba-Mu dapat dipakai menjadi saluran pemberitaan firman. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia
untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri kepada mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sesudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang akan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gemindo Salvator, Shalom untuk kita semua. Semoga keadaan kita, kabar kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan berpengharapan secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini saya beri judul kekuatan memberi. Saudara, memberi adalah sesuatu hal yang mudah dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Semua orang tahu bahwa memberi atau berbagi itu merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi entah mengapa, saudara, ketika ada kesempatan untuk berbagi, saat tahu ada kerabat atau sahabat atau keluarga kita yang membutuhkan bantuan, tiba-tiba banyak yang diam karena berbagai macam alasan. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa memberi? Saya makan saja itu syukur, sudah cukup. Atau kita pernah mendengar mungkin alasan seperti ini, saudara. Pak Pendeta, kita harus beri pelajaran sama orang tersebut, supaya jangan kebiasaan minta-minta terus. Saudara-saudara coba perhatikan. Seringkali berbagai alasan muncul ketika seseorang ditantang untuk memberi. Dan hebatnya, saudara, alasan tersebut
seringkali pada akhirnya menggagalkan rencana orang-orang Kristen di dalam melakukan tugas panggilannya, yaitu memberi. Tapi kecuali saya percaya dengan jemaat Salvator, saudara, secara khusus dengan saudara-saudara yang mengikuti ibadah Zoom saat ini, saya percaya, yakin sekali saudara-saudara semua adalah orang-orang yang murah hati dan suka memberi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah seorang yang bernama Chen Suchu. Kisah ini sudah lama sekali. Kejadiannya di Taiwan, di sebuah kota yang bernama Taitung. Chen Suchu adalah seorang penjual sayuran di kota Taitung, Taiwan. Chen kecil kehilangan ibu dan adiknya yang meninggal dunia karena sakit, dan keluarganya tidak mampu membayar biaya pengobatan. Chen tumbuh besar membantu ayahnya berjualan sayuran di pasar. Setiap hari di pasar, ia melihat begitu banyak anak-anak yang tidak sekolah karena keluarga mereka tidak mampu membayar biaya sekolah. Dan ia pun mulai menyisihkan pendapatannya, saudara. Pada tahun 1997, saudara, Chen mendonasikan uang sebesar sekitar kalau dirupiahkan itu 485 juta rupiah untuk alma maternya, sekolahnya yang dulu yaitu SD Gen I. Donasi yang diberikannya ini membuat banyak anak-anak miskin di kota Taitung itu bisa bersekolah. Chen sendiri hanyalah seorang tamatan SD, saudara, dan tidak melanjutkan pendidikan karena kemiskinannya. Namun Chen tidak berhenti sampai di situ. Beberapa tahun kemudian, ia menyumbangkan sekitar 2,2 miliar hasil dari uang yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit juga. 2,2 miliar untuk membangun perpustakaan di sekolah yang sama. Dan dalam 10 tahun terakhir, Chen mengadopsi 3 orang anak dan mendonasikan 17 juta rupiah setiap tahunnya kepada sekolah itu. Namun Chen tetap hidup sederhana di rumah kecilnya, dan ia hanya menghabiskan sekitar 50.000 di tahun 97-an tersebut untuk biaya hidupnya selama 1 bulan, saudara. Saudara, kekurangan bukanlah halangan bagi kita untuk memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Alkitab hari ini kita belajar tentang memberi. Kepada jemaat di Korintus, Paulus berbicara tentang pengumpulan uang sumbangan. Sumbangan mereka akan menjadi bagian dari sumbangan besar yang diberikan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Sumbangan ini dikumpulkan Paulus untuk para pengikut Kristus yang ada di Yerusalem, saudara. Saudara, jemaat Makedonia ini adalah jemaat-jemaat yang dirintis oleh Paulus di daerah Filipi, Tesalonika, dan juga mungkin Berea. Dikatakan oleh Paulus bahwa jemaat Makedonia ini mengalami penderitaan dan kesulitan. Walau tidak pernah dilukiskan apa sebenarnya penderitaan yang mereka alami tersebut. Namun, ini yang penting, saudara, jemaat Makedonia ini gemar sekali dalam mendukung pekerjaan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu sebabnya Paulus mendorong jemaat di Korintus agar bersama-sama jemaat Makedonia mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Apalagi jemaat Korintus memiliki kekayaan yang dikatakan dalam ayat 7, kekayaan dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam pelayanan kasih. Sebelumnya diceritakan bahwa jemaat Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem. Tetapi mungkin karena berbagai satu dan lain hal jadi tertunda. Itu sebabnya Paulus mengingatkan lagi agar jemaat Korintus merealisasikan bantuan tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini kita mau belajar 3 hal. 3 hal saya mau bagikan buat kita semua. Yang pertama, saudara, selalu saja ada hal yang dapat kita beri.
Selalu saja ada hal yang dapat kita beri. Saudara, semiskin-miskinnya seseorang, pasti ia memiliki sesuatu yang dapat diberi. Seringkali ketika seseorang merasa tidak punya sesuatu untuk diberikan, itu sebenarnya bukan karena ia memang tidak memiliki apapun, tetapi lebih karena hatinya tertutup atau belum dibuka. Meskipun dia tahu harus dibuka, tetapi dia belum mau membukanya. Kekuatan dan energi dalam hidup seseorang, walau itu hanya sedikit, itu belum diarahkan untuk memberi. Ibarat sebuah toren air, saudara. Saudara tahu toren ya? Toren air itu adalah sebuah tempat yang biasanya ditaruh di atas rumah untuk menampung air. Orang yang belum mampu memberi, ini seperti sebuah toren yang hanya fokus melihat torennya yang masih kosong dan selalu akan kosong. Dia fokus untuk mengisi supaya bagaimanapun, apalagi jika dibandingkan dengan kehidupan orang-orang lain di sekitar dia, dia selalu merasa kurang. Dia habiskan energi, waktunya, tenaganya, pikirannya, semua untuk dalam rangka mengisi toren yang kosong. Saya masih belum punya sesuatu. Saya masih belum memiliki segala sesuatu. Saudara, memang kebutuhan kita akan selalu ada dan tidak akan pernah habis. Banyak orang yang energi, pikiran, dan perhatiannya terkuras karena sibuk mencari cara untuk memenuhi ini dan memenuhi itu, untuk menaikkan standar seperti yang dunia ini inginkan. Seolah jika kita tidak memiliki atau mengalami hal-hal tersebut, maka hidup kita ini menjadi berkurang nilainya, saudara. Saudara, pada kenyataannya, ini berita yang penting, saudara dan saya saat ini hidup. Kata Tuhan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan lebih penting daripada pakaian? Orang seringkali banyak sekali diganggu dengan hal-hal yang mereka tidak miliki, tetapi lupa dengan kehidupan yang mereka sedang miliki. Hiduplah selagi kita hidup, saudara, dan mulailah memberi. Kehidupan itu sendiri sebuah anugerah yang luar biasa. Saya percaya ketika Tuhan memberikan kehidupan buat kita, maka Tuhan juga memberikan kelengkapan, perangkat untuk menopang kita hidup. Dan dalam konteks tema kita hari ini, memberi, kita pun hidup pasti memiliki sesuatu untuk dapat diberikan. Kita diajak sekarang untuk membuka toren hidup kita, saudara. Lihat di sekitar kita, siapa orang yang bisa kita bantu. Siapa saudara yang bisa kita telepon dan kita doakan. Siapa orang yang bisa kita dengarkan cerita dan keluh kesahnya. Siapa orang yang bisa kita dorong untuk supaya bangkit dan jangan berputus asa. Lihat dan buktikan, saudara, bahwa ternyata saudara dan saya memiliki banyak hal sekali untuk kita bisa berikan. Jemaat Makedonia memberi dengan sukacita. Meskipun mereka sangat miskin dikatakan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Krisis yang mereka alami tidak menghambat mereka untuk memberi. Kekurangan itu tidak menjadi alasan untuk melakukan tugas dan panggilan, yakni memberi. Itu yang pertama, saudara, selalu saja ada hal yang dapat kita beri. Pelajaran yang kedua adalah bahwa kita memberi bukan karena kita baik atau hebat. Kita memberi bukan karena kita baik atau hebat. Jemaat Tuhan, sehebat-hebatnya pemberian seseorang, itu tidak akan berarti jika itu didasari oleh motivasi yang salah. Misalnya, ada orang yang berbuat baik demi mencari popularitas, atau karena dia punya kepentingan tertentu, dia baik kepada orang tertentu supaya orang tersebut melakukan sesuatu terhadap dia. Ada maunya, ada motivasi di balik kebaikan tersebut. Saudara, yang seperti ini banyak kita jumpai misalnya di dalam menjelang pilkada, ya, pemilihan kepala daerah atau pilpres atau pemilihan anggota dewan. Mendadak banyak sekali orang-orang yang sangat dermawan
wah bagi-bagi sembako, ya, bagi-bagi uang, bagi-bagi kebaikan, seolah-olah hidupnya nih mendadak berubah menjadi pribadi yang seperti malaikat gitu kira-kira. Tetapi saudara, mereka melakukan hal tersebut hanya pada menjelang pilkada saja atau pilpres saja. Setelah pemilihan terjadi, ya sudah sepi lagi. Mereka hilang seperti ditelan bumi. Kebaikannya tidak terasa lagi, senyap. Ya, bagi yang terpilih umumnya mereka akan memikirkan dirinya sendiri, seolah membayar hutang investasi dulu, bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako. Nah, sekarang waktu saya menjabat, inilah saatnya saya mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Tapi kalau kalah gimana, saudara? Wah, itu anggota dewan atau dari pengalaman banyak yang stres. Pernah kejadian, saya melihat di salah satu portal berita ya di TV, itu dalam pemilihan wakil rakyat ketika kalah, orang tersebut marah-marah, saudara, kepada warga di sekitar rumahnya, karena ternyata setelah dihitung, pemilih yang memilih nama dia itu sedikit sekali, bahkan sangat kecil, padahal dia sudah habis-habisan membantu, memberikan sembako dan sebagainya. Akhirnya apa, saudara? Dia mengambil lagi waktu itu karpet. Ya, dia mengambil karpet yang pernah dia sumbangkan untuk salah satu rumah ibadah di dekat rumahnya. Nah, inilah contoh kalau orang memberi tapi dasarnya salah, saudara. 2 Korintus 8 ayat 9 dari bacaan kita tadi berbunyi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, kita memberi karena kita meneladani Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, kita dipanggil untuk memiliki gaya hidup yang baru. Apa itu? Memberi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pemberi, saudara. Dia memberi kita hikmat, dia memberikan kita berkat, dia memberikan kita kekuatan, dan bahkan terlebih lagi hidupnya dia berikan kepada kita. Sampai habis supaya saudara dan saya berpengharapan. Dia mati supaya kita dapat hidup. Dia menderita supaya saudara dan saya bersuka cita. Itu sebabnya, saudara, bagi kita pengikut Kristus, tidak ada lagi alasan untuk kita tidak memberi. Mulai sekarang, mari kita melatih diri kita memberi, dan memberi. Bantu gereja, dukung pelayanan gereja, atau bantu saudara-saudara, sahabat, teman kita, atau keluarga kita yang sedang membutuhkan bantuan kita. Itu yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita memberi bukan karena kita baik atau hebat, tetapi kita meneladani Kristus, sang pemberi itu. Poin yang ketiga adalah bahwa kita tidak akan kekurangan ketika kita memberi. Kita tidak akan kekurangan ketika kita memberi, saudara. Ayat 15 berbunyi, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya, orang yang mengumpulkan banyak, wah, dia tidak kaya-kaya begitu. Sebaliknya, orang yang mengumpulkan sedikit juga, ya hidupnya jalan-jalan saja begitu ya, netral-netral saja, tidak berkekurangan juga. Nah, ini hebatnya firman Tuhan, janji firman Tuhan. Saudara, ketika kita memberi, saya percaya kita juga tidak akan pernah kekurangan. Amin. Semakin kita memberi, maka justru kita akan semakin berkelebihan. Kalau kita terus memberi, kita akan melihat dan membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan memberikan banyak sekali berkat-berkat dalam kehidupan kita. Semakin kita memberi, maka kita akan semakin tidak berkekurangan. Jemaat Tuhan, Gemindo Salvator, saya mau sharing sedikit. Saya punya pengalaman, ini membekas sekali dalam kehidupan saya. Ini saya ingat selalu ini. Pengalaman ini beberapa tahun yang lalu, sekitar 2009
kayaknya 2009-2010 lah begitu ya. Waktu itu saya hendak pergi ke suatu tempat, saudara, untuk sebuah perjalanan misi. Tetapi saya menyadari uang saya tidak cukup untuk pergi. Butuh belasan juta, karena ini perjalanan ke luar negeri waktu itu, untuk akomodasi, biaya, ongkos, dan sebagainya di dalam perjalanan tersebut. Sementara, saudara, saya hanya punya uang tersisa berapa? 500.000 di tabungan saya. Udah itulah sisa saya untuk hidup. Nah, yang lebih mengerikan lagi, saudara, di tengah-tengah saya nggak punya uang cukup untuk pergi, biaya pergi, di tengah-tengah boro-boro pergi untuk hidup saja saya punya 500.000 saja waktu itu. Tiba-tiba di saat saya membutuhkan tersebut, ada seseorang yang menelepon saya. Dia sangat membutuhkan uang. Saudara, saya sangat bingung waktu itu, dilematis. Saya melihat seorang yang menelepon ini benar-benar membutuhkan uang. Saya berpikir, uang 500.000 yang saya simpan ini tidak akan pernah cukup untuk biaya keberangkatan saya, jauh sekali. Butuhnya belasan juta, ini cuma 500.000 begitu loh. Ya, saya berdoa saja kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan pasti akan buka jalan. Lalu saya putuskan, saudara, untuk memberikan seluruhnya uang saya tersebut kepada seorang yang membutuhkan uang tadi. Sambil saya berharap dan berdoa, Tuhan pasti mencukupkan. Tapi saudara tahu, singkat cerita ini panjang ceritanya itu. Cuman saya singkat saja, Tuhan akhirnya membukakan jalan, saudara. Uang itu saya berikan ke teman yang membutuhkan tadi, dan singkat cerita, saya akhirnya berangkat. Bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan uang saya, bukan dengan kemampuan saya, Tuhan mencukupkan. Tuhan buka jalan, ada orang yang Dia kirim tanpa tahu apa sebenarnya yang sedang saya alami. Tapi Tuhan mungkin yang menggerakkan orang itu untuk bisa menolong saya. Saya berangkat. Cukup. Puji Tuhan, dicukupkan Tuhan. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Saudara, jangan takut untuk memberi, saudara. Bukankah segala hal yang kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan? Itu sebabnya jangan ragukan kuasa Tuhan. Saudara tidak akan langsung habis ketika kita memberikan sesuatu. Saya percaya bahwa Tuhan justru akan mengalirkan berkat-Nya kepada orang-orang yang mau mengalirkan hidupnya, berkat-Nya, apa yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada gereja misalnya. Kepada siapapun yang Tuhan hadirkan, Tuhan gerakkan supaya kita dapat membantu Dia. Amin, saudara. Jemaat Tuhan, sebagai penutup, saya mau menceritakan sebuah kisah. Ini dari sebuah buku saya ambil. Dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang pria yang merasa sudah lelah karena ia diminta untuk terus memberi dan selalu memberi. Ia dituntut untuk selalu memberi, dan memberi. Jadi dia komplain kepada malaikat. Malaikat, kenapa sebagai orang Kristen saya selalu dituntut untuk memberi, dan selalu harus memberi. Saya sudah capek, saya sudah lelah memberi. Lalu jawab malaikat itu, baiklah, mari kita buat kesepakatan. Anda boleh berhenti memberi ketika Tuhan berhenti memberikan kepadamu. Saudara, hidup kita ini semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Kita hidup bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita terlalu kuat. Kita melihat di tengah pandemi sekarang ini, betapa singkatnya hidup itu, dan seperti setiap orang tidak berdaya
untuk melawan COVID ini. Tidak ada orang yang menyangka bahwa hidupnya akan berakhir. Mungkin kita adalah orang-orang yang dekat dengan saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal yang sudah pergi meninggalkan dunia ini karena COVID. Tetapi saudara, kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, itu karena Tuhan masih mempercayakan sesuatu. Saya percaya manusia pergi dipanggil Tuhan. Bagaimanapun caranya, itu memang karena Tuhan sudah menentukan jalan dan kesempatan untuk dia hidup. Itu sebabnya ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita memaksimalkan, mengisi waktu-waktu kita hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kalau pertanyaan diajukan kepada kita, saudara, kapan terakhir kali kita memberi? Kapan terakhir kali kita membantu seseorang yang kita tahu sangat membutuhkan? Apakah itu lewat uang, lewat makanan, lewat fasilitas, lewat relasi yang kita miliki, lewat apapun. Sehingga lewat bantuan, lewat hal-hal yang kita lakukan tersebut, kita memudahkan jalan banyak orang. Lewat apa yang kita lakukan, kita menuntun banyak orang, kita memercikkan harapan bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan selalu merasa tidak pernah cukup. Tetapi sebaliknya, hari ini kita belajar bahwa dalam kekurangan sekalipun, kita bisa berbuat sesuatu. Pasti ada saja yang dapat kita berikan untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk kita bantu. Itu sebabnya jika ada kesempatan tersebut, segera pergunakan kesempatan itu. Sesungguhnya segala hal yang ada pada saat ini, yang ada dalam diri kita, itu merupakan perangkat yang Tuhan berikan dalam rangka kita meneladani Kristus. Saya mengajak kita semua, sebagai pengikut Kristus, latihlah diri kita untuk memberi dan memberi. Mulailah berdoa kepada Tuhan, siapa yang Tuhan kirimkan untuk kita bantu. Mintalah hikmat, apa yang kita bisa lakukan terhadap orang tersebut, dan doakan orang itu. Lalu mulailah memberi. Saya percaya kita akan terheran-heran melihat betapa besar kuasa dan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi itu juga dirasakan oleh orang-orang yang kita bantu. Kiranya Tuhan senantiasa dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Nyanyian respon firman Tuhan, kita menyanyi NKB 116 baitnya yang pertama, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhan. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat,
kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk pada pengucapan syukur. Sebelum memberi, dengarkanlah ajakan firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberi, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 450 baitnya yang pertama dan yang kedua, Hidup Kita Yang Benar. Benar, haruslah mengucap syukur. Suka dan gelap. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Badai menyerang, ombak menyerang, aku akan berseru pada Tuhanku. Dalam susah dan senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, tak putus-putusnya kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan, seraya menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih kami kepadamu ya Bapa, karena atas tuntunan dan penyertaan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun kami jauh terpisah dari rumah kami masing-masing, tapi Tuhan masih memberikan waktu lagi bagi kami untuk kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Di hari Minggu yang mulia ini Tuhan, kami Jemaat Gemindo Salvator, lewat ibadah utama Minggu, kami telah memberikan persembahan. Bapa, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kiranya ya Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kami, untuk kami selalu memberi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah lewat persembahan yang sudah kami berikan ini, kami tetap pakai untuk pelayanan kami di Jemaat Gemindo Salvator. Dan ajarkan kepada kami juga semua ya Tuhan, kami tetap mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Ini pengucapan syukur kami Bapa. Ini persembahan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan sumber berkat bagi kami. Amin. Sebelum masuk dalam doa syafaat, kita akan dengarkan kesaksian puji-pujian dari pemuda Jemaat Salvator. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan mengingatkan kami untuk kami selalu memberi. Bahwa memberi bukan sebuah pilihan yang boleh dilakukan atau tidak, tetapi ini merupakan tugas dan panggilan kami dalam rangka kami mengikut Kristus. Sama seperti Kristus yang sudah memberikan hidupnya, maka kami juga sebagai pengikut-pengikut-Mu, kami pun harus menjadikan memberi sebagai gaya hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, di dalam melakukan tugas panggilan ini, supaya lewat kesaksian, lewat pemberian kami, lewat pelayanan kami, semakin banyak orang yang berjumpa juga dengan Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Gemindo Salvator yang terus berjuang di dalam berbagai pergumulan dan tantangan yang mereka alami saat ini.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik atau tubuh. Secara khusus kami mau berdoa menopang saudara kami, Diaken Immanuel Caleb Hina, yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan juga mungkin ada beberapa saudara yang sakit saat ini yang belum disebutkan namanya. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan saudara kami yang sakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada hal yang terlalu sulit buat Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami mohon kiranya Engkau bersegera memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul dalam berbagai macam tantangan, masalah yang mereka hadapi, yang berjuang di dalam masalah ekonomi, yang berjuang di dalam pekerjaan dan usaha, yang bergumul juga di dalam relasi yang tidak harmonis dengan orang-orang tertentu. Tuhan, kami bawa setiap pergumulan anak-anak-Mu, biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang hadir di dalam kehidupan mereka, memulihkan setiap masalah yang mereka hadapi. Berikan hikmat bijaksana untuk setiap anak-anak-Mu di dalam mereka menyelesaikan setiap tantangan, masalah yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Di tengah-tengah pergumulan kami juga mau ikut bersyukur, bersuka cita untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bersyukur untuk 1 tahun yang Kau sudah tambahkan kepada saudara-saudara kami, untuk Diaken Yumima Anderi, Penatua Obed Penlana, Ibu Rose, Saudara Dewi Penlana, Penatua Liana Bawole, Ibu Bawole, Ibu Grace Bawole. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan selama setahun berjalan, ini menunjukkan, menolong kami untuk kami tetap yakin dan percaya bahwa tangan yang sama selama ini menyertai kami, itu juga yang akan menyertai perjalanan anak-anak-Mu di depan. Tolong mereka Tuhan dalam setiap perjuangan, pergumulan hidup yang mereka alami, biarlah Tuhan Engkau setia bersama dengan mereka, menunjukkan jalan yang terbaik, menunjukkan solusi, dan nyatakanlah berkat-berkat Tuhan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga mau mengingat untuk saudara kami yang juga berjuang sakit, yang ada di rumah, Bapak Yopriel Puasa. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menjamah, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Engkau jamah, sembuhkan. Pakai keluarga, obat-obatan, dan juga makanan, minuman untuk bisa menopang, membawa kesembuhan buat saudara yang kami kasihi, Bapak Yopriel Puasa. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Gereja Tuhan Gemindo Salvator, biarlah Tuhan memberkati dalam melakukan tugas pelayanannya melalui setiap program dan juga hal-hal yang dilakukan di dalam gereja ini. Pakai majelis, jemaat, aktivis, pendeta untuk bisa bekerja sama di dalam menghadirkan kerajaan Allah melalui Gereja Tuhan Gemindo di lingkungan sekitar. Kami juga berdoa untuk Sinode Gemindo dan juga gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen di Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memakai setiap lembaga atau gereja Kristen ini supaya bisa menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Kehadiran kami semua membawa pengharapan, membawa terang, memberikan hal-hal yang positif lewat kehadiran kami di tempat kami berada. Dan biarlah Bapa, Kristus boleh sungguh-sungguh dinyatakan di dalam kehadiran gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah Indonesia, bahkan dunia ini.
Terima kasih Bapak. Kami mau terus berdoa untuk situasi yang kami alami, pandemi COVID-19. Tuhan, kami mau terus berdoa, biarlah Tuhan memulihkan. Ada banyak sekali korban yang berjatuhan, yang kehilangan. Tuhan, biarlah Engkau bersegera menolong, menghentikan virus COVID-19 ini. Ya Bapak, kami mau terus menopang setiap saudara-saudara kami yang bertugas, berjuang di depan untuk satuan tugas COVID-19, para tim medis, lembaga-lembaga LSM tertentu yang juga ikut bekerja sama membantu memutus rantai COVID-19 ini. Bahkan juga pemerintah, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan semangat yang terus menyala-nyala di dalam bekerja untuk memerangi COVID-19 ini. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, hiburkan mereka. Berikan mereka pengharapan, Tuhan. Bahkan juga untuk saudara-saudara kami yang anggota atau keluarganya atau sahabatnya pergi karena COVID, Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, kekuatan. Biarlah kekuatan daripada Tuhan itu boleh menolong mereka untuk menjalani kehidupan ini, bahwa di dalam hidup ini ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga pemerintah bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri, para pemimpin daerah, para pejabat-pejabat yang bertugas untuk menggerakkan bangsa ini, mengelola bangsa ini yang cukup kompleks dan bangsa yang besar ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksana. Bapa, kami berdoa, kiranya Tuhan jauhkan bangsa ini dari bahaya-bahaya kehancuran, ketidakbersatuan, bahaya-bahaya radikalisme. Biarlah justru keharmonisan boleh bertumbuh subur di negeri bangsa kami, sehingga itu bisa menambah kemakmuran, kedamaian, keadilan semakin boleh tercipta di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, inilah doa permohonan kami, doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dengarkan Warta Jemaat 8 Agustus 2021 sesuai dengan kalender gereja, maka hari ini adalah Minggu sesudah Pentakosta yang ke-11, dan yang telah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Fernando Simanjuntak dari Gemindo Jemaat Immanuel. Atas nama majelis dan jemaat saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati setiap pelayanan Bapak. Amin. Kegiatan di sepanjang minggu ini, hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 jam 11 siang, masih ada kelas katekisasi bagi anak-anak yang mengikuti katekisasi. Dan hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 jam 7 malam, ibadah KTB atau ibadah rumah tangga kita juga masih via Zoom, pelayan firman dari Saudari Dewi Penlaana. Hari Kamis 12 Agustus 2021 jam 7 malam, ibadah KPWI juga masih via Zoom, bertempat di Ibu Ella Suat, pelayan firman Saudari Dewi Penlaana. Hari Jumat yang akan datang 13 Agustus 2021 jam 7 malam, kita tetap masih ada doa bersama
masih juga via Zoom, pelayan firman Penatua Kaslahim Selan. Untuk minggu yang akan datang 15 Agustus 2021 jam 9 pagi, ibadah utama minggu kita akan dilayani oleh Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Nonco Rondonuwu STH dan majelis yang bertugas liturgos Penatua Yakoba Lukas, Prokantor Penatua Patresia dan Diakeniwal, dan puji-pujian dari KTB Cilincing dan KPWI. Sebelumnya kita akan dengarkan laporan keuangan dari Bendahara. Laporan keuangan hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 untuk laporan KTB. Untuk KTB Bahari, jumlah persembahan yang masuk sebesar Rp55.000. Untuk KTB Warakas, jumlah yang masuk persembahan Rp150.000. Untuk KTB Bakti, jumlah persembahan yang masuk Rp85.000. Untuk KTB Rorotan, jumlah persembahan yang masuk Rp85.000. Untuk KTB Lanji, jumlah persembahan yang masuk Rp120.000. Untuk KTB Walang, KTB dari keluarga Bawole sebesar Rp80.000. Untuk penerimaan, perpuluhan sebesar Rp1.650.000, kolekte ibadah utama minggu Rp760.000, kolekte ibadah KTB Rp575.000, kolekte ibadah KPWI Rp280.000, kolekte ibadah pemuda Rp117.000, kolekte ibadah sekolah minggu Rp50.000, sampul perjamuan Rp30.000, iuran diakonia Rp120.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp3.582.000. Untuk pengeluaran, persembahan kasih untuk pelayan firman utama minggu Rp200.000, gaji kostor bulan Juli Rp2.750.000, gaji admin bulan Juli Rp850.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp3.800.000. Saldo per minggu tanggal 1 Agustus 2021 minus Rp218.000. Nomor perpuluhan yang masuk, nomor 08 700.000, nomor 14 100.000, nomor 20 800.000, NN 50.000. Demikian laporan keuangan. Sebelum kita lanjut, mohon maaf Pak, tadi pada waktu di doa syafaat mungkin ada kesalahan sedikit, bahwa yang berulang tahun di bulan Agustus hanya Ibu Diaken Yumima dan Penatua Obed, Penatua Liana, Ibu Bawole, dan yang lainnya itu kami masih dalam proses penyembuhan karena terpapar COVID-19. Ya, mohon maaf Bu, saya mungkin keliru menangkap pesannya ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, saudara-saudara, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 346, baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau.
Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nyanyian akhir Kidung Jemaat 346 baitnya yang ketiga. Penutupan, Lan. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.